Potensi bahaya laut Part 3. Kita masih membahas apa saja bahaya yang terjadi di laut. Dan sejauh ini kita sudah membahas tentang bahaya laut yang dapat menimpa manusia disebabkan oleh angin, hujan, gelombang laut, tornado bawah laut, tornado air di permukaan laut, juga badai petir. Lantas apakah hanya itu? Apakah masih ada potensi bahaya laut yang mengancam kehidupan? Yuk kita bedah. Berdasarkan catatan bencana alam yang pernah terjadi di dunia, maka gunung berapi, tanah longsor dan gempa bumi juga menjadi ancaman bahaya lautan. Berbeda dengan kejadian di darat, jika bencana-bencana tersebut terjadi di lautan maka akan ada efek bahaya lain yang akan segera mengikuti. Dan berdasarkan sejarah bencana ini bisa dikatakan yang terburuk dan terparah. Bagaimana tidak, kejadian yang bermula di laut lepas, kemudian bergeser ke daratan dengan kehancuran yang lebih dahsyat daripada laut itu sendiri. Inilah inti dari pembahasan kita terkait bahaya lautan, yaitu tsunami. Gempa bumi akibat dari adanya pergerakan lempeng bumi di dasar laut adalah faktor utama penyebab terjadinya tsunami. Sebab lainnya adalah akibat adanya gempa bumi yang berasal dari erupsi gunung api bawah laut. Dari gempa ini, kemudian tercipta gelombang laut sebagai rambatan energi. Maksudnya ialah air laut pada pusat gempa seperti mendapat guncangan dan goyangan hebat yang kemudian menimbulkan gelombang pada permukaan laut. Sebagai contoh ialah yang pernah terjadi saat tsunami Aceh pada 2004, gelombang rambatan gempa berdampak ke seluruh Samudera Hindia bahkan hingga ke Kutub Selatan. Indonesia sendiri berada di cincin api Pasifik, yang berarti memiliki kerawanan terhadap gempa dan gunung api yang berakibat pada terjadinya tsunami. Berikut ini adalah daftar tsunami terbesar yang pernah terjadi di dunia. Tsunami di Laut Mediterania. Tsunami besar di Laut Mediterania ini terjadi ribuan tahun lalu, diperkirakan sekitar 8.000 tahun yang lalu. Saat itu, sebuah letusan gunung berapi menyebabkan longsoran di Sisilia, Italia, yang kemudian menabrak laut dengan kecepatan 321 km per jam. Peristiwa tersebut lantas memicu tsunami dahsyat yang menyebar ke seluruh Laut Mediterania. Tidak ada catatan sejarah mengenai peristiwa ini, hanya catatan geologis, namun menurut para ilmuwan memperkirakan ketinggian gelombangnya lebih dari bangunan 10 lantai. Tsunami di Portugal. Tsunami besar berikutnya masih terjadi di selatan Eropa. Pada tanggal 1 November tahun 1755, gempa bumi besar mengguncang sebagian besar wilayah Eropa, tak terkecuali di Lisbon, Portugal yang luluh lantah akibat gempa tersebut. Tsunami pun menyusul setelah gempa bumi tersebut, begitu pula dengan kebakaran hebat. Peristiwa ini tercatat telah menewaskan lebih dari 60.000 orang. Tsunami di Teluk Lituya. Tsunami di Teluk Lituya, Alaska, terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1958. Bencana ini disebut sebagai tsunami terbesar yang terjadi di zaman modern. Tsunami ini disebabkan oleh tanah longsor yang dipicu gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,3. Namun, karena wilayah tersebut terisolasi dan dalam pengaturan geologis yang unik, tsunami tidak menyebabkan kerusakan di tempat lain. Tinggi gelombang air laut itu disebut mencapai 1.719 kaki atau sekitar 524 meter. Tsunami di Chili. Tsunami besar juga pernah menghantam wilayah Chili di Amerika Selatan. Peristiwa itu diawali oleh gempa bumi besar yakni magnitudo 8,6 yang mengguncang Chili pada tanggal 22 Mei tahun 1960. Gempa tersebut kemudian memicu tsunami yang menyapu pantai Chili. Tsunami tersebut memiliki ketinggian mencapai 25 meter dan menewaskan sekitar 1.500 orang. Tsunami di Jepang. Sebagai negara kepulauan, Jepang cukup sering mengalami tsunami. Salah satu yang terbesar terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1896. Kala itu gelombang laut setinggi 30 meter menyapu wilayah pantai timur Jepang. Tsunami besar itu dipicu oleh gempa bumi. Sebanyak 27.000 orang meninggal akibat bencana tersebut. Jepang juga tercatat mengalami tsunami besar pada tanggal 11 Maret tahun 2011. Gempa bumi dan tsunami Tohoku 2011 adalah sebuah gempa bumi dorongan kuat berkekuatan 9,0 yang mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 10 meter.
Gempa ini merenggut korban hingga 15.899 orang meninggal. Akibatnya, Jepang mengalami kerusakan total yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran, kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta yang terparah adalah bencana nuklir. Tsunami di Indonesia. Indonesia adalah anugerah sekaligus keajaiban. Bagaimana tidak, Indonesia ditakdirkan memiliki posisi strategis dunia, yaitu di tengah dunia. Indonesia dapat terhubung dengan seluruh benua dan seluruh samudera dan terletak di garis khatulistiwa. Namun, di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki resiko akan bahaya laut. Sama halnya dengan Jepang, Indonesia kerap ditimpa bencana alam, dalam hal ini ialah tsunami. Indonesia juga adalah negara kepulauan dengan 70% wilayahnya adalah lautan. Dan ditambah lagi berada di atas 3 lempeng yang bergerak aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia dan lempeng Pasifik. Tak ayal daftar wilayah Indonesia yang tercatat pernah dilanda tsunami mencapai angka puluhan daerah terdampak. Hanya saja, dua yang tercatat sejarah sebagai yang terbesar dan menghebohkan dunia, yaitu tsunami Selat Sunda akibat letusan Gunung Krakatau dan tsunami Aceh. Pernahkah Anda melihat tsunami atau bencana lainnya? Silahkan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan klik like jika Anda menyukai video ini, dan silahkan bagikan ke orang terdekat Anda.